Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oh Baby 2019 merupakan film bergenre komedi drama inspirasi yang dibintangi Samantha Ruth Prabu sebagai Swati serta Laksmi sebagai Baby alias Savitri. Inilah alur ceritanya. Ini adalah Sekar. Dia merupakan seorang profesor yang sangat menjunjung tinggi nama ibunya. Nah kalau ini ibu Sekar, namanya Savitri. Tapi orang-orang selalu memanggilnya Baby. Baby berusia 70 tahun, tapi dia juga bekerja sebagai pengelola kafetarian di kampus Sekar. Di sana dia dibantu Chanti, sahabatnya dari kecil yang sudah dianggap seperti keluarganya. Juga Sulochana, sepupunya yang sering pamer, karena anaknya kerja di Amerika. Adegan berlanjut membawa kita ke sebuah audisi bakat musikal yang diadakan oleh Vikram, sang produser acara TV, serta Janu, asistennya. Rocky, cucu Baby, dan bandnya sedang menunggu si vokalis bernama Salini yang tak kunjung datang di lokasi. Tiba giliran band Rocky dan untung Salini sudah datang. Sayangnya Salini sedang hangover akibat mabuk semalam. Lihat itu Vikram naik pitam dan mengusir mereka dari panggung. Rocky emosi mengeluarkan Salini dari grup bandnya. Lalu Rocky pulang dengan kesal. Ditambah lagi omelan Maldavi, ibu Rocky yang tak pernah mendukung bakat anaknya dalam bermusik. Maldavi hanya ingin Rocky sekolah yang benar agar masa depannya terjamin. Namun Baby datang dan menyangkal pendapat Maldavi. Setiap orang punya bakat masing-masing. Dia yakin kelak cucunya akan menjadi musisi hebat. Rocky pun meminta neneknya berjanji untuk datang di acara Dewa Ganesha, di mana bandnya akan mengisi acara itu esok hari. Lalu Baby menghampiri menantunya yang sedang memasak. Ia mengkritik cara memasak Maldavi, dan ia lakukan setiap hari. Baby berakhir mengambil alih tugas memasak tersebut yang membuat Maldavi pergi ke balkon untuk menangis. Baby tak sadar, ia terlalu menekan menantunya itu. Namun Maldavi tak berani mengungkapkan perasaannya pada suaminya karena Sekar sangat menyayangi ibunya. Pagi harinya saat Sekar hendak pergi bekerja, Maldavi terlihat sangat pucat. Saat Baby menyuruh Maldavi mengantar suaminya ke depan, tiba-tiba Maldavi pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengklaim Maldavi terkena serangan jantung akibat stres berat. Saat Maldavi sadar, ia menyuruh Sekar agar mengeluarkan ibu dari ruangannya. Mengetahui itu, dokter menyarankan Sekar untuk memisahkan Maldavi dengan ibunya karena sumber stres berat Maldavi adalah mertuanya sendiri. Divya, anak pertama Sekar, mendengar semua itu dan terlihat gusar. Setelah itu Baby pergi menemui Sekar yang sedang bergumul dengan pikirannya sendiri. Baby memberi makanan untuk Sekar dan terus mempersulit Sekar untuk berbicara. Divya sudah tak tahan lagi. Dengan berani, dia membentak Baby dan menyalahkan Baby atas semua yang terjadi dengan ibunya. Jika Baby masih tinggal serumah, Maldavi bisa mati kena serangan jantung. Baby kembali ke kafetarian untuk bekerja. Chanti datang dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Baby diam saja, sibuk memotong bawangnya. Sulochana datang dan memberitahu Chanti bahwa Baby diusir dari rumah anaknya. Baby pun berkata, semua ini hanya kesalahpahaman semata, dan mengancam Sulochana untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarganya. Malamnya Chanti berusaha meyakinkan Baby, meski ditimpa banyak masalah, Dewa akan memberinya kebahagiaan. Baby menjadi begitu sensitif dan membicarakan tentang masa sulit yang Dewa beri kepadanya dari kecil sampai sekarang. Bagaimana di masa mudanya, ia harus menelan kenyataan pahit dan membuang mimpinya sebagai penyanyi. Menjalani hidup yang sulit karena suaminya meninggal, membuat ia mau tak mau membesarkan anaknya seorang diri. Betapa menderitanya Baby. Seluruh hidupnya ia korbankan untuk anaknya. Itu sebabnya Baby sangat marah dengan Dewa. Baby pun pergi entah kemanapun untuk sementara waktu sampai anaknya benar-benar memanggilnya pulang. Tak lama Rocky menelpon menagih janji agar Baby segera menghadiri acara yang sebentar lagi dimulai. Walaupun sedang sedih, Baby akhirnya pergi demi cucunya. Sesamanya di sana, Baby melihat-lihat pasar malam sambil menunggu cucunya datang. Lalu ia bertemu satu penjual mencurigakan yang berkata aneh tentang Dewa. Pada akhirnya penjual itu memberikan satu jimat kepada Baby yang katanya dapat mengabulkan setiap permintaannya secara gratis. Baby lanjut menghampiri studio foto kuno. Baby merasa familiar dengan wajah pemiliknya. Narayana menawarkan Baby untuk mengambil foto yang akan membuatnya terlihat seperti berusia 24 tahun. Walaupun tidak percaya, namun Baby tetap menerima tawaran tersebut. Dalam benak Baby, Baby tidak sadar menyebutkan permintaannya ingin menjadi 24 tahun lagi. Jimat itu benar-benar merubah Baby menjadi umur 24 tahun. Namun ingatan dan pikirannya masih Baby yang sudah berusia 70 tahun.
Tentunya Baby kaget dan berpikir ini hanyalah mimpi. Paginya saat Baby terbangun dari rumah pensiun, dia merasa badannya sehat bugar tanpa sakit pinggang. Ia berlarian ke sana kemari dan bertingkah konyol karena merasa senang akan fisiknya yang kembali sehat. Baby memutuskan untuk menikmati berkat yang telah diberikan dewa kepadanya secara cuma-cuma ini. Ia merubah penampilannya untuk menyesuaikan sesuai umurnya sekarang. Setelah itu, ia lanjut menikmati kecantikannya dan membuat para pria tergoda. Di sisi lain, Chanti sedang menyalahkan Sekar karena tidak menghentikan putrinya bicara, menyakiti hati dan membuat Baby pergi. Anusha, putri Chanti, mengetahui kabar bahwa Baby hilang terlihat sangat senang. Kini dia bisa hidup tenang tanpa omelan Baby lagi. Tak lama kemudian, Baby muda menghampiri Anusha dan ingin menyewa tempat di lantai atas. Chanti lalu datang dan Baby muda keceplosan, bertindak seolah dia masih di tubuh yang Chanti kenal. Saat ditanya siapa namanya, Swati, Baby memperkenalkan diri sebagai Swati. Setelah melakukan negosiasi, Swati alias Swanti pun resmi tinggal di kediaman Chanti. Malamnya, Swati diam-diam menaruh surat kabar untuk Sekar. Surat itu dibaca Divya dan berkata agar mereka tidak khawatir akan keadaannya. Baby yakin hidup mereka pasti lebih bahagia tanpa kehadiran dirinya. Bukannya sedih, Maldavi justru mengira Baby hanya ingin membuktikan bahwa dia adalah malaikat, sedangkan Maldavi adalah iblis yang telah mengusirnya. Sekar berkata kalau ia sudah melapor polisi untuk mencari keberadaan Baby. Divya tak terima, begitu pula Maldavi. Dia menyalahkan Sekar karena ibunya telah membawa aib keluarga. Lalu Rocky datang ke tempat Chanti untuk memberikan surat laporan kehilangan Baby. Selagi menunggu, dia tertarik dengan suara Swati yang sedang asyik bernyanyi di dapur. Swati mengomeli Rocky yang merokok tanpa ingat bahwa ia kini sudah berubah, bukan neneknya lagi. Untung Rocky tak memperdulikannya dan malah menawarkan Swati menjadi vokalis bandnya. Keesokan harinya Swanti diajak bertemu dengan personil band The Boys. Mereka menampilkan musik rock tanpa irama dan membuat Swanti jengkel. Pada akhirnya Swanti menasihati mereka, lagu harus mempunyai makna dan irama. Lalu dia pun memberikan contoh lagu yang ia ciptakan sendiri untuk mereka, sehingga mereka senang dan bersemangat untuk tampil di layanan doa Dewa Ganesha esok hari. Nah, datang saatnya Swati melakukan pertunjukan pertamanya dengan The Boys. Dia mendapat perhatian dari semua orang karena suaranya yang luar biasa. Di lain sisi, ternyata Vikram, si produser, datang ke tempat yang sama bersama ibunya. Ibunya ingin mengenalkan dia dan menjodohkan Vikram dengan seorang wanita. Tapi suara Swati membuat Vikram gagal fokus. Ia terpesona dan mengambil video Swati. Setelah Vikram selesai dengan urusannya, ia bergegas mencari Swati, namun tak berhasil. Sehingga Vikram memerintahkan asistennya mencari keberadaan Swati untuk mengisi acara TV. Sedangkan Swati sedang asyik berbelanja di supermarket. Tak disangka Vikram ada di tempat yang sama dan segera menghampiri Swati. Vikram berusaha mengejar Swati, namun Swati terus saja menghindarinya dan mengira Vikram hendak macam-macam dengannya. Swati melaporkan Vikram ke polisi, sehingga Vikram pun pergi tanpa bisa memberitahu tujuan yang sesungguhnya. Besoknya Swati mampir ke rumah Rocky. Di sana dia malah bertanya, kenapa orang-orang di rumah ini tidak mencari neneknya yang hilang. Maldavi shock dan Swati mengaku dia diberitahu kabar itu dari kakek Chanti. Swati lanjut meminta izin memasuki kamar nenek. Awalnya Rocky melarangnya, namun setelah Swati berkata rindu neneknya yang baru saja meninggal, dia pun diperbolehkan masuk. Sehingga Swati pun mengambil semua tabungannya karena kartu ATM-nya telah diblokir anaknya. Di sisi lain, Sekar dan Chanti berada di kantor polisi. Polisi berkata bahwa ada geng kriminal yang suka menculik orang tua dengan penyamaran yang sangat bagus. Polisi juga menunjukkan rekaman CCTV Swati yang sedang mengambil uang di ATM. Ia dicurigai sebagai orang yang merampok Baby. Namun karena payung menutupi kamera, mereka tidak bisa mengidentifikasinya. Chanti merasa familiar dengan tas yang digunakan tersangka tersebut. Maka esoknya saat Swati hendak pergi, ia menggeledah isi kamar Swati dan berhasil menemukan baju-baju serta barang-barang lama Baby yang membuat kecurigaannya semakin menjadi dan berpikir bahwa Swatilah yang telah menculik babynya. Malam harinya saat Swati sedang fokus memasak, Chanti memukul kepalanya hingga pingsan dan mengikatnya di kursi. Chanti menelpon polisi, melaporkannya dan menunggunya sadar. Saat sadar, Chanti menggertak Swati dan menanyakan keberadaan Baby. Namun Swati mengancam akan membunuh Baby jika Chanti tidak melepaskannya. Chanti yang takut segera melepaskan Swati, sehingga Swati balik memukul Chanti hingga pingsan.
Saat Chanti tersadar, Swati akhirnya mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Dan untuk meyakinkan Chanti, Swati mengungkit masa kecil mereka berdua yang hanya Baby dan Chanti yang tahu. Sayangnya Chanti sudah terlanjur memanggil polisi, sehingga mereka harus memutar otak untuk keluar dari situasi tersebut. Untungnya mereka punya ide. Chanti berpura-pura mabuk, sehingga polisi merasa Chanti tak sadar memberikan laporan dan memberi Chanti peringatan agar tak melakukan kesalahan yang sama lagi. Lanjut cerita, Chanti sangat senang melihat babynya kembali cantik seperti dulu kala. Chanti menyadarkan Swati bahwa Dewa sebenarnya sayang dengannya karena telah memberikan semua yang baby mau. Tapi Chanti jadi sedih mengingat Sekar yang sengsara karena hilangnya baby. Sekar terlihat murung dan mencari kesana kemari keberadaan ibunya. Swati pun meminta bantuan Chanti. Chanti mengundang Sekar dan memberitahu kalau dia sudah bertemu dengan baby. Chanti menyuruh Sekar untuk tidak khawatir dengan keadaan baby, karena baby sudah memulai hidup baru dengan baik. Jadi Sekar tidak perlu mencarinya lagi, juga membuka blokiran kartu ibunya agar bisa digunakan ibunya lagi. Swati menguping sambil membersihkan sepatu Sekar seperti yang biasa ia lakukan. Sehingga saat hendak pulang, Sekar merasa sedikit heran. Keesokan harinya, Swati mengajak The Boys untuk datang ke gedung acara TV mencari bakat yang sebelumnya gagal karena Shalini. Swati baru tahu kalau Vikram adalah produser dari acara TV tersebut. Swati panik dan berusaha kabur dari tempat itu, mengingat terakhir kali ia bertemu dengan Vikram, ia menuduhnya dan mengirimnya ke kantor polisi. Namun terlambat, Vikram melihat Swati sebelum mereka berhasil keluar. Akhirnya Vikram menghampiri mereka dan meluruskan kesalahpahaman yang ada. Vikram meminta Swati berkenan menyanyi di acara TV-nya, tapi Swati punya syarat, The Boys harus mengiringi lagunya. Vikram pun setuju. Do a good job. Sir, thank you sir. Thank you sir. Singkat cerita, saat mereka akan segera tampil, Chanti mengubah penampilannya layaknya bujangan muda. Namun Swati tiba-tiba mengalami demam panggung dan mengurungkan niatnya untuk tampil. Swati bersembunyi di ruang ganti dan mengunci pintunya. Vikram mencoba merayunya tanpa memaksa. Dia hanya menceritakan pengalamannya saat demam panggung, di mana nenek menyuruhnya berpikir tenang, memejamkan mata, menghembuskan nafas, dan memotivasi diri untuk bersemangat dan tak membiarkan situasi ini melemahkannya. Akhirnya Vikram berhasil membuat Swati berani untuk tampil di depan banyak orang. Swati menyanyikan lagu yang dia ciptakan sendiri untuk anaknya. Dalam syair itu, dia berkata agar anaknya jangan mencarinya. Dia tak punya tempat berlindung, karena temannya hanya kesepian. Swati jadi teringat almarhum suaminya yang gugur saat bertugas di perbatasan India. Di tengah dia bersedih, dia harus mengurus anaknya seorang diri. Meski hidupnya dikelilingi kegelapan, anak adalah cahaya hidupnya. Pelipur lara. Hingga tanpa sadar, dia telah menyelesaikan lagunya dan mendapat semua tepuk tangan dari para audiens. Karena keberhasilan itu, Vikram pun akan membuatkan party untuk Swati dan The Boys besok pagi. Keesokan hari, Swati pun pergi ke pesta bersama Chanti yang berpakaian seperti anak muda. Di sana mereka berdua menari layaknya anak muda. Asisten Vikram mengira selera pria Swati sangat norak. Begitu pula dengan beberapa pemuda di sana. Pemuda itu mendekat dan memberitahu Chanti kalau Chanti tak pantas dengan Swati. Chanti sudah tua dan tak bisa melayani Swati di atas ranjang. Chanti emosi dan keributan pun terjadi. Swati membela Chanti. Dia berkata kepada pemuda itu, "Beraninya kau memukul Chanti. Kau dibanding dia sangat berbeda. Dulu saat dia seusiamu, dia sudah bekerja keras menjadi koki untuk 4 tentara yang berjuang untuk negara. Sedangkan kamu hanya tahu menghabiskan uang orang tua untuk minum saja." Swati mengancam akan menghabisi pemuda itu jika dia berani mengganggu Chanti lagi. Rocky merasa heran bagaimana Swati mengetahui masa lalu kakeknya. Namun Chanti segera menimpali kalau ia yang memberitahu semuanya. Lanjut cerita, Vikram yang semakin tertarik dengan kepribadian unik Swati mengajaknya dinner berdua. Vikram memuji Swati dan membuatnya salah tingkah. Waktu berjalan begitu saja. Swati dan Vikram menjadi lebih dekat dan banyak menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain, Sekar menelpon polisi untuk menanyakan apakah polisi sudah menemukan ibunya. Dia bilang sebenarnya Paman Chanti sudah bertemu ibunya.
Hanya saja dia tak mau memberitahu keberadaan ibunya di mana, sehingga Sekar mulai curiga dan meminta polisi menyelidiki Paman Chanti. Madhavi kesal, suaminya masih saja mencari ibunya yang jelas-jelas tak mau kembali lagi. Tak lama Rocky datang dan langsung mendapat omelan dari ibunya karena dia makan di luar, sedangkan ibu sudah masak untuknya. Rocky mengeluhkan sifat Madhavi yang sering memarahinya tanpa sebab. Namun Sekar menasihati anaknya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintai kita seperti orang tua kita. Mereka memarahi kita karena mereka peduli terhadap kita. Meski kita kesal, tapi kita harus bersabar. Sekar jadi teringat ibunya sendiri. Dia ingat masa kecilnya, apapun ibu lakukan demi kehidupan anaknya. Ia mengaku merasa kosong tanpa kehadiran ibunya. Karena menghabiskan waktu dengan orang yang sangat kita cintai sangatlah berharga. Namun sekarang ibu sudah pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Vikram mengajak Swati makan malam bersama kembali. Swati tak mau menghamburkan banyak uang. Dia akan masak di rumah Vikram saja. Saat hendak ke rumah Vikram, Janu menawari Vikram bantuan jika sewaktu-waktu Vikram butuh tisu apotik. Swati mengira Janu akan memberi Vikram obat tidur dan dia bilang sudah ada di dalam tasnya. Ini membagongkan untuk mereka berdua. Saat di rumah Vikram, Vikram memberi whisky pada Swati. Lalu dia bertanya apakah Swati udah punya pacar. Swati setengah sadar menceritakan kisahnya sebagai baby, di mana Swati sudah punya suami yang meninggal karena perang, juga memiliki seorang anak parubaya dan 2 cucu. Tapi dia juga punya Chanti yang selalu menyayanginya. Namun Vikram tentu tak percaya. Vikram lanjut bertanya apa kriteria suami idaman Swati. Swati menjawab, dia harus tampan dan mapan. Yang penting, diranjang, dia harus buas seperti binatang. Vikram syok dan menyembur Swati. Ih, jijik sekali. Setelah menghabiskan minuman, Vikram kira Swati hendak mengajaknya enak-enak. Ternyata Swati hanya mau menidurkan Vikram. Karena dia kira di mobil tadi Vikram susah tidur. Paginya, ibu Vikram datang dan curiga tentang apa yang terjadi semalam. Vikram mengaku bahwa Swati membantunya tidur. Akhirnya ibu Vikram datang ke tempat Swati dan bertemu dengan Chanti yang dikira kakeknya. Ibu Vikram datang untuk menyampaikan permintaan perjodohan dengan Vikram dan Swati. Tak lama Swati datang dan menemui ibu Vikram yang langsung menyambarnya dengan banyak instruksi tentang merawat Vikram, seolah Swati sudah pasti akan menjadi menantunya. Di sini Swati sadar, ternyata nggak enak juga punya mertua yang sangat cerewet. Makanya menantunya sangat membenci dirinya. Di kantor Swati mengajak Vikram berbincang tentang perbuatan ibunya. Vikram menyatakan perasaannya ke Swati dan ingin membawa hubungan mereka lebih jauh. Meskipun begitu, Vikram tidak menuntut atau memaksa sama sekali. Vikram membiarkan Swati membuat keputusannya sendiri. Malamnya, Chanti menghampiri Swati yang terlihat gusar dan menanyakan apa yang ia inginkan. Swati hanya ingin menjalankan masa mudanya secara penuh sebelum ia kembali menjadi tua lagi. Namun Vikram dan ibunya membuat Swati tertekan. Swati sangat emosional dan mengaku ingin awet muda selamanya. Namun dia mengerti, keajaiban yang menimpanya ini bisa menjadi sebuah berkat sekaligus kutukan baginya. Scene pun berlanjut. Rocky sedang berusaha keras menyusun dan merevisi lagu yang dia buat sendiri untuk dipublis. Namun saat diajukan, Vikram menolak lagu itu untuk ditampilkan karena tidak cukup bagus menurutnya. Rocky emosi. Dia merasa Vikram tidak adil dengannya. Vikram kesal. Rocky terlalu sombong. Dia lalu mengingat The Boys bahwa mereka di sini hanya karena Swati. Itu membuat Rocky sakit hati dan pergi. Saat Swati ingin mengikutinya, ia terserempet dan terluka. Swati menyusulnya dan membelikannya makanan sambil berusaha meyakinkan Rocky bahwa Vikram adalah orang yang baik. Rocky seharusnya menerima saran yang membangun, bukan malah emosi, dan akhirnya suasana menjadi lebih ringan di antara mereka. Malamnya di kamar Swati, Chanti berusaha menyembuhkan luka Swati di kakinya. Ternyata mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Jika Swati berdarah, maka bagian tersebut akan keriput kembali seperti baby yang berusia 70 tahun. Anusha masuk dan salah paham dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia membuat keributan dan memanggil para tetangga. Sehingga Swati mengalah dan keluar dari rumah itu. Karena suasana udah runyam, Chanti memutuskan untuk memberitahu Sekar kebenaran tentang baby yang berubah menjadi Swati. Namun tentu saja Sekar tidak percaya dan malah menyuruh Chanti pergi ke psikiater. Psychiatrist. Sedangkan Vikram membawa Swati tinggal di rumah Janu untuk sementara waktu. Coffee. Di sisi lain, Chanti mendapat panggilan. Hah? Dia langsung menuju rumah sakit bersama Swati.
Ternyata Sulochana meninggal akibat stres dan terserang penyakit jantung. Ada fakta yang mengejutkan lagi, yaitu putranya yang selalu Sulochana banggakan ternyata tidak pernah berbicara dengan Sulochana selama 10 tahun terakhir. Setelah menerima semua warisan, putra Sulochana tak pernah kembali dari Amerika, bahkan untuk sekedar telepon menanyakan ibunya. Selama ini Sulochana memendam masalahnya sendiri dan berakhir dengan kondisi seperti ini. Sedangkan Rocky, dia memperbaiki lagunya, di mana syair itu menyindir keluarganya sendiri, yang telah tega mengusir neneknya sendiri dari rumah. Rocky sangat merindukan keberadaan nenek. Itu membuat ayah semakin sedih. Madavi pun merasa ia telah melakukan kesalahan besar terhadap mertuanya. Ia sadar, di balik omelannya, mertuanya sangat menyayangi dirinya. Begitu pula Divya, dia sangat kehilangan sosok neneknya yang sangat cerewet itu. Kembali ke audisi, Rocky merasa insecure melihat lagu orang lain yang sangat bagus. Namun Swati dan tim sangat menyemangatinya. Di mana akhirnya The Boys Band berhasil masuk 3 besar. Namun saat Rocky melakukan perjalanan ke tempat audisi untuk melakukan final, dia terjebak macet dan bergegas menggunakan sepeda orang asing. Karena panik takut telat, Rocky tertabrak truk dan harus dilarikan ke rumah sakit. Vikram langsung mengabari hal tersebut kepada bandnya dan menyuruh mereka melihat keadaan Rocky di rumah sakit. Namun Swati menolak dan ingin melanjutkan pertunjukan karena itu adalah mimpi Rocky dan Swati ingin mewujudkannya apapun yang terjadi. Akhirnya Swati dan The Boys tampil tanpa Rocky dan tetap menjaga performa mereka dengan baik demi Rocky. Sehingga memenangkan audisi. Di sisi lain, Rocky butuh donor darah AB negatif yang stoknya sedang habis. Satu-satunya yang mempunyai golongan darah tersebut adalah Baby. Swati segera pergi ke rumah sakit meninggalkan surat untuk Vikram kepada Janu. Sesampainya Swati di rumah sakit, ia mengajukan dirinya untuk donor darah yang berarti ia akan kembali tua lagi karena darahnya akan banyak diambil. Chanti menyuruhnya berpikir 2 kali. Chanti tak ingin Swati menghilangkan berkat Tuhan untuk kembali tua dan menderita karena anak cucunya. Namun, Swati berkata bahwa keberkatan sesungguhnya dalam hidupnya adalah Chanti itu sendiri. Meskipun dia akan melalui banyak masalah, tapi dia masih punya Chanti. Swati sudah bulat dengan keputusannya. Cucunya sangat membutuhkan bantuannya. Lalu dia segera pergi. Ternyata Sekar mendengar semuanya. Sekar mencegah ibunya untuk mendonorkan darah serta menangis meminta ibu untuk tidak mengorbankan masa mudanya lagi. Sekar ingin ibunya hidup untuk dirinya sendiri. Swati mengaku bahagia atas semua yang telah ia lalui di masa lalu dengan Sekar dan bahagia bisa menjadi ibu Sekar dari dulu sampai sekarang. Tapi dia akan sangat menyesal jika tidak membantu cucunya sendiri. Lanjut cerita, Vikram akhirnya datang ke rumah sakit dan mencari Swati, namun terlambat. Swati sudah masuk ke ruangan untuk mendonorkan darahnya. Chanti datang dan berkata bahwa ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Isi surat yang diberikan Swati merupakan surat perpisahannya terhadap Vikram yang membuatnya gusar sambil memutar kembali waktu-waktu bersama Swati yang tinggal menjadi kenangan. Swati mendonorkan darahnya untuk Rocky dan jimatnya kembali bercahaya. Swati melakukan monolog terhadap dewanya dan bersyukur atas semua yang ia punya terlepas dari masa sulitnya di masa lalu. Sekarang Swati sudah bisa mensyukuri semua kehendak dewa di dalam hidupnya. 1 tahun sudah berlalu, Swati sudah kembali menjadi baby dan menjadi lebih dekat dengan keluarganya. Band Rocky juga sudah mendapatkan seorang vokalis wanita yang baru. Inilah akhir bahagia dari baby dan keluarganya. Di akhir film, Chanti datang untuk menjemput baby dan ternyata giliran Chanti yang berubah menjadi muda lagi, menjadi tampan dan sehat. Itu berkat jimat yang dulu pernah dipegang oleh Swanti. Begitulah akhir film dari Oh Baby yang mengajarkan kita tentang banyak pesan moral akan orang tua, keluarga, dan kehidupan. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.